Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Norafika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem monitoring dan evaluasi dalam penjaminan mutu. Berikutnya itu anggota kelompok 2 itu ada Zamzami Noprian, terus ada Muhammad Kevin, yang ketiga itu ada Mawadatur Rahma dan Sarina Widya Wati, dan berikutnya adalah saya sendiri selaku penyaji hari ini. Nah, yang pertama itu monitoring pelaksanaan mutu dan evaluasi pendidikan mutu. Nah, monitoring sendiri itu merupakan sebuah proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memberikan tujuan secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya yang perlu diketahui oleh pelaksana dan pembuat keputusan tanpa memberikan penilaian apakah efektif dan efisien atau tidaknya. Nah, berikutnya tujuan dari monitoring sendiri itu memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, monitoring juga berperan dalam mengidentifikasi kesalahan sejak dini, guna mengurangi resiko yang lebih besar, serta melakukan modifikasi terhadap kebijakan jika hasil monitoring tersebut mengharuskan dilakukannya sebuah perubahan. Nah, terus berikutnya itu ada evaluasi pelaksanaan mutu, di mana evaluasi pelaksanaan mutu ini adalah proses penilaian terhadap hasil dari suatu program atau kejadian yang telah dilaksanakan, guna mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai, serta menilai dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikutnya itu tujuan dari evaluasi pelaksanaan mutu sendiri itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan itu berfungsi secara optimal. Berikutnya itu ada langkah-langkah monitoring pelaksanaan mutu. Nah, yang pertama itu ada perencanaan monitoring. Nah, jadi di sini itu kita merencanakan aktivitas monitoring dengan menetapkan tujuan, indikator kinerja, serta metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, yang kedua itu kita mengumpulkan data. Setelah merencanakan tujuan, indikator kinerja, kita akan mengumpulkan data-data tersebut. Yang dikumpulkan itu data-datanya ya harus relevan dengan tujuan monitoring dilaksanakan. Nah, untuk data-data ini yang secara relevan dikumpulkan itu dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi secara langsung, wawancara, survei, dan penggunaan perangkat teknologi lainnya. Yang ketiga itu ada analisis data. Nah, setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya itu adalah menganalisis data untuk menemukan pola, kekuatan, atau masalah yang mungkin timbul. Nah, yang keempat itu ada pelamporan dan umpan balik. Nah, di bagian ini itu hasil monitoring itu kemudian disusun dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami, berisi temuan, analisis, serta rekomendasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan perbaikan lebih lanjut. Nah, berikutnya itu ada tindak lanjut, di mana berdasarkan hasil laporan monitoring, tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ditemukan di lapangan. Nah, tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa hasil monitoring tidak hanya menjadi laporan belaka, tetapi menghasilkan perbaikan yang nyata. Terus berikut